Bikin gempar. Jadi model jersey Suwon FC Pratama Arhan dituduh hanya jadi alat marketing. Apa yang sebenarnya terjadi? Tak pernah menyangka, Jay Itzes ungkap dapat ratusan kado mewah setelah jadi bagian timnas Indonesia. Apa yang membuatnya terharu? Breaking news, Tom Haid dikejar dua klub top Liga Turki. Apakah dia akan bergabung dengan tim Liga Champions? Ini detailnya. Shin Tae-yong harus waspada. Pelatih Australia siapkan wonderkid Bayern Munich untuk hadapi timnas Indonesia. Siapa dia? Sensasional. Oleh Romanya tunjukkan bakat memukau. Shin Tae-yong kian bersemangat menanti penampilan emasnya di timnas Indonesia. Langkah mengejutkan. Indra Syafri bongkar strategi terbaru rotasi pemain untuk timnas Indonesia U19 versus Kamboja. Apa yang akan terjadi? Indra Syafri beri peringatan keras. Timnas Indonesia U19 wajib hati-hati hadapi Kamboja meski kalah dari Timor Leste. Apa alasan dibaliknya? Ini dia. Melihat keberhasilan Luis de la Fuente juara Euro 2024 bersama Spanyol, akankah Indra Syafri jadi kunci kesuksesan timnas Indonesia di AFF Senior 2024? Bombastis. Pengamat ungkap prediksi mengejutkan timnas Indonesia U19 bakal hancurkan timnas Kamboja. Apa yang membuat mereka begitu yakin? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Bikin gempar. Jadi model jersey Suwon FC Pratama Arhan dituduh hanya jadi alat marketing. Apa yang sebenarnya terjadi? Sekitar 2 hari yang lalu Suwon FC memperkenalkan jersey ketiga mereka untuk musim 2024. Jersey ini memiliki warna biru muda dengan sentuhan budaya Indonesia yang tampak dari motif batik yang menghiasi desainnya. Meski jersey ini terlihat sangat keren, para penggemar sepak bola Indonesia tampaknya tidak terlalu tertarik membahasnya. Mereka lebih fokus pada nasib Pratama Arhan, fullback kiri timnas Indonesia yang saat ini bermain untuk Suwon FC di Korea Selatan. Pratama Arhan bergabung dengan Suwon FC pada Januari 2024, namun ia masih kesulitan mendapatkan waktu bermain. Hingga pekan ke-23 Liga 1 Korea Selatan 2024, Arhan baru tampil 1 kali, yaitu saat Suwon FC bertandang ke markas Jeju United pada pekan ke-14, tepatnya pada 26 Mei 2024. Arhan juga sempat 2 kali duduk di bangku cadangan ketika Suwon FC melawan Ulsan Hyundai dan saat tandang ke markas Gimcheong Sangmu di pekan ke-21 dan 22. Namun di kedua pertandingan tersebut, Arhan tidak mendapatkan kesempatan untuk bermain. Hal ini membuat netizen Indonesia merasa bahwa nasib Arhan di Suwon FC mirip dengan saat ia bermain untuk Tokyo Verdy di Liga 2 Jepang pada musim 2022, di mana ia lebih sering menjadi model klub ketimbang bermain di lapangan. Para penggemar berharap Pratama Arhan bisa segera beradaptasi dengan Suwon FC. Jika ia mendapatkan lebih banyak menit bermain, skill dan mental Arhan akan sangat berguna untuk timnas Indonesia yang diasuh oleh Shin Tae-yong. Tak pernah menyangka, Jay Itzes ungkap dapat ratusan kado mewah setelah jadi bagian timnas Indonesia. Apa yang membuatnya terharu? Pemain belakang timnas Indonesia, Jay Itzes, menceritakan bagaimana hidupnya berubah drastis sejak memutuskan menjadi warga negara Indonesia. Ia merasa terkejut dan takjub dengan dukungan luar biasa dari para supporter di tanah air. Jay Itzes memang belum banyak bermain untuk timnas Indonesia, namun setiap kali tampil, kualitas back Venezia ini terlihat jelas. Tidak heran jika supporter mulai mengidolakannya. Bang Jay begitu sapaan akrab dari supporter timnas Indonesia, bukan satu-satunya pemain yang merasakan pengalaman serupa. Nathan Chu Aon dan Rafael Struijk juga mendapatkan dukungan yang sama.
Apresiasi yang saya terima dari semua supporter timnas Indonesia sungguh luar biasa dan nyaris tak terbayangkan. Ini memberikan saya lebih banyak kekuatan dan motivasi, kata Jay Itzes dalam wawancara dengan Football Zone NL. Sebelum bergabung dengan timnas Indonesia, mungkin tidak banyak orang yang mengenal Jay Itzes. Kini jumlah pengikutnya di Instagram sudah lebih dari 1,8 juta, mayoritas adalah supporter merah putih. Jay Itzes memiliki banyak kenangan manis sejak membela timnas Indonesia. Ia bahkan menerima ratusan goodie bag berisi kado-kado, mulai dari pakaian tradisional hingga merek-merek terkenal. Mereka mendukung kami dan kami ingin memberikan sesuatu sebagai balasannya. Misalnya, saat kita berjalan menuju bus dari lobi hotel, kita menerima banyak sekali hadiah, jumlahnya sangat banyak. Goodie bag yang mereka siapkan bisa berisi apa saja, makanan, baju buatan sendiri, pakaian tradisional Indonesia, hadiah pribadi seperti gantungan kunci, tas bergambar wajah dan nama saya. Juga hadiah dari merek terkenal seperti Louis Vuitton atau Tom Ford. Ini sebenarnya sangat aneh. Breaking news! Tom Haye dikejar 2 klub top Liga Turki. Apakah dia akan bergabung dengan tim Liga Champions? Ini detailnya. Rumor transfer tengah panas membahas Tom Haye, pemain sepak bola keturunan Indonesia yang saat ini memiliki nilai harga sebesar 3 juta euro atau setara dengan 52 miliar. Haye yang terkenal dengan kemampuan mengolah bola dan visi permainan yang tajam, dikabarkan menjadi incaran 2 klub raksasa Turki, yakni Besiktas dan Visaspor, pada bursa transfer musim panas kali ini. Besiktas, salah satu klub terbesar di Turki, dikenal sebagai salah satu 3 besar bersama Fenerbahce dan Galatasaray. Klub yang bermarkas di Istanbul ini memiliki sejarah panjang dan sukses di kancah domestik maupun Eropa. Besiktas telah memenangkan Super League, Liga Utama Turki sebanyak 16 kali. Klub ini juga telah mengangkat trofi Piala Turki sebanyak 10 kali dan memiliki basis penggemar yang sangat loyal. Sedangkan di Liga Champions, Besiktas telah beberapa kali tampil dengan pencapaian terbaik mereka, yakni mencapai perempat final pada musim 1986 hingga 1987. Meskipun belum pernah meraih gelar di kompetisi ini, penampilan mereka seringkali menarik perhatian dengan performa yang solid melawan klub-klub top Eropa. Sedangkan Visaspor FC mungkin belum memiliki nama sebesar Besiktas, tetapi klub ini telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Bermarkas di kota kecil di Turki, Visaspor telah mengejutkan banyak pihak dengan penampilan impresif mereka. Mereka berhasil finish di posisi 5 besar dalam beberapa musim terakhir, menjadikan mereka salah satu tim yang patut diperhitungkan. Visaspor baru saja membuat debut mereka di Liga Champions musim lalu. Meski tidak berhasil lolos dari fase grup, pengalaman tersebut menjadi modal berharga bagi klub untuk terus berkembang dan bersaing di level tertinggi Eropa. Jika Tom Haye benar-benar bergabung dengan salah satu dari kedua klub tersebut, transfer ini akan menjadi langkah besar dalam karirnya. Bagi Besiktas, Haye bisa menjadi tambahan penting dalam upaya mereka untuk kembali merajai liga domestik dan tampil lebih kompetitif di Liga Champions. Sementara itu bagi Visaspor, kedatangan Haye bisa menjadi katalisator untuk mencapai prestasi lebih tinggi dan memperkuat skuad mereka dalam upaya bersaing di kancah domestik dan Eropa. Shin Tae-yong harus waspada. Pelatih Australia siapkan wonderkid Bayern Munich untuk hadapi timnas Indonesia. Siapa dia? Timnas Indonesia harus berhati-hati dengan lawan mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, yaitu Australia. Pasalnya, pelatih The Socceroos Graham Arnold sedang mempersiapkan wonderkid Bayern Munich, Nestori Irankunda, untuk tampil. Penyerang berusia 18 tahun ini resmi menjadi milik Bayern Munich untuk musim depan. Sebagai talenta terbaik Australia, Graham Arnold memantau perkembangan Irankunda menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan pelatih Australia itu akan mengirim asistennya ke Bayern Munich untuk memantau langsung perkembangan Nestori Irankunda.
Asisten pelatih saya akan berangkat ke Bayern Munich mungkin minggu depan untuk menghubungi Bayern dan melihat bagaimana perkembangan Iran Kunda, kata Graham Arnold seperti dikutip dari The Australian. Dia akan memeriksa apa lagi yang bisa kami lakukan untuk Nestor selama dia di sana, karena kami mendukungnya sepenuhnya, tambah Arnold. Nestori Iran Kunda sendiri sudah dibeli oleh Bayern Munich sejak November 2023, namun baru bergabung dengan klub tersebut pada musim panas 2024. Iran Kunda telah melakukan debut bersama tim senior Australia pada bulan Juni saat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada debutnya melawan Bangladesh, pemain muda ini memberikan 1 assist. Ia juga bermain melawan Palestina dan mencetak gol pertamanya. Oleh karena itu, talenta terbesar Australia ini perlu diwaspadai oleh lini belakang timnas Indonesia. Meskipun masih muda, Iran Kunda sudah menunjukkan kemampuan luar biasa yang membuatnya diminati oleh klub sebesar Bayern Munich. Sensasional! Ole Romeni tunjukkan bakat memukau. Shin Tae-yong kian bersemangat menanti penampilan emasnya di timnas Indonesia. Striker keturunan Indonesia Ole Romeni menunjukkan bahwa dirinya bisa menjadi solusi untuk lini serang tim nasional Garuda. Nama Ole Romeni disebut-sebut akan menjadi pemain keturunan berikutnya yang akan dinaturalisasi. Bahkan PSSI sudah menghubunginya. Namun striker berusia 24 tahun ini belum memberikan jawaban. Saat ini Ole Romeni fokus bersama klubnya FC Utrecht yang sedang menjalani pramusim. Ia juga menunjukkan bahwa dirinya bisa menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia. Dalam pertandingan persahabatan melawan Al Rayyan, Ole Romeni tampil gemilang. Dalam laga tersebut, Ole Romeni berhasil mencetak 1 gol dan memberikan 1 assist, membantu FC Utrecht meraih kemenangan besar dengan skor 4-1. Proses golnya sangat impresif. Ia melakukan aksi individu sebelum melepaskan tendangan keras ke pojok gawang. Di pramusim ini, Ole Romeni juga telah mencetak gol sebelumnya. Ini menandakan bahwa dirinya sudah fit kembali setelah berjuang melawan cedera musim lalu. Melihat performa apiknya selama pramusim bersama FC Utrecht, pelatih Shin Tae-yong pasti tidak sabar menantikan kedatangannya. Shin Tae-yong memang berharap ada tambahan pemain diaspora untuk memperkuat timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini penting karena timnas Indonesia berada di grup yang sulit bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Langkah mengejutkan. Indra Syafri bongkar strategi terbaru rotasi pemain untuk timnas Indonesia U19 versus Kamboja. Apa yang akan terjadi? Pelatih timnas Indonesia U19 Indra Syafri mengungkapkan rencananya untuk pertandingan kedua grup A Piala AFF U19 2024. Ia menyatakan akan melakukan rotasi pemain dalam laga tersebut. Timnas Indonesia U19 memulai Piala AFF U19 2024 dengan baik, menang besar 6-0 melawan Filipina di pertandingan pertama. Pada pertandingan kedua yang akan digelar Sabtu 20 Juli 2024, Timnas Indonesia U19 akan berhadapan dengan Timnas Kamboja U19. Kemenangan dalam laga ini penting agar Garuda Nusantara bisa semakin dekat dengan fase gugur. Indra Syafri menyebut akan ada beberapa perubahan dalam susunan pemain utama saat melawan Kamboja. Latihan hari ini untuk mencari siapa 11 pemain terbaik kami untuk pertandingan besok, kata Indra Syafri kepada media. Menurut Indra Syafri, rotasi diperlukan untuk menemukan komposisi tim terbaik. Prinsip kita perlu rotasi, tetapi kita juga butuh mencari posisi terbaik tim ini. Mungkin nanti rotasi akan selalu dilakukan. Kami akan memaksimalkan jatah 5 pergantian pemain, jelas Indra Syafri. Fase grup ini kami jadikan ajang untuk mencari komposisi tim terbaik, jadi rotasi akan kita lakukan. Apakah rotasi itu dilakukan di awal atau di tengah babak? Kita lihat nanti, tambah Indra Syafri. Lebih lanjut, Indra Syafri menyatakan bahwa seluruh pemain timnas Indonesia U19 siap bertanding melawan Kamboja U19. Semua pemain Garuda dalam kondisi fit dan tidak ada yang cedera, sehingga Indonesia bisa menurunkan kekuatan terbaiknya dalam laga ini.
Secara keseluruhan, semua pemain fit. Tidak ada yang cedera dan kondisi fisik pagi tadi, menurut laporan tim dokter, semuanya baik, tutup Indra Syafri. Indra Syafri beri peringatan keras. Timnas Indonesia U19 wajib hati-hati hadapi Kamboja meski kalah dari Timor Leste. Apa alasan dibaliknya? Pelatih Timnas Indonesia U19, Indra Syafri meminta anak asuhnya untuk tidak meremehkan Timnas Kamboja U19 yang akan menjadi lawan mereka di pertandingan kedua Grup A Piala AFF U19 2024. Ia menegaskan bahwa skuad Garuda harus fokus dan memberikan yang terbaik di setiap laga. Timnas Indonesia U19 akan memainkan pertandingan kedua mereka di Grup A Piala AFF U19 2024 dengan menghadapi Timnas Kamboja. Timnas Kamboja sendiri mengalami hasil yang kurang baik di pertandingan pertama, kalah dari Timor Leste yang tidak diunggulkan. Meski Kamboja sedang terluka, Indra Syafri mengingatkan anak asuhnya untuk tidak meremehkan mereka. Kami tidak boleh menganggap enteng segala situasi, kata Indra Syafri saat sesi latihan resmi. Menurut Indra Syafri, skuad Garuda akan membuat kesalahan besar jika mereka menyepelekan Timnas Kamboja. Meskipun Indonesia lebih diunggulkan, jika mereka meremehkan lawan, ada potensi Iqbal Gwijangge dan kawan-kawan bisa terjungkal di laga ini. Siapapun lawannya di sepak bola, apa saja bisa terjadi. Kita lihat Kamboja bermain bagus di 10 hingga 20 menit pertama, tetapi tiba-tiba 3 gol beruntun dicetak oleh Timor Leste, jelas sang pelatih. Lebih lanjut, Indra Syafri memastikan bahwa seluruh pemain Timnas Indonesia U19 akan fokus sepenuhnya untuk menghadapi Kamboja. Ia yakin semua anak asuhnya akan mengeluarkan performa terbaik mereka untuk mengamankan 3 poin di pertandingan ini. Mereka paham sekali bahwa tidak akan ada pemain yang terlalu percaya diri. Mereka semua akan fokus untuk menyelesaikan pertandingan ini dengan baik, tutup sang pelatih. Ini dia, melihat keberhasilan Luis de la Fuente juara Euro 2024 bersama Spanyol. Akankah Indra Syafri jadi kunci kesuksesan Timnas Indonesia di AFF Senior 2024? Timnas Spanyol memenangkan Euro 2024 di bawah asuhan Luis de la Fuente yang dianggap sebagai versi Spanyol dari Indra Syafri. PSSI kini memiliki 1 kandidat lagi untuk menangani Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia kemungkinan akan dilatih oleh pelatih sementara pada turnamen yang dulunya dikenal sebagai Piala AFF. Sebab Shin Tae-yong akan fokus menangani tim Garuda dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada November mendatang, jadwal 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia akan berbenturan dengan pemusatan latihan untuk ASEAN Cup. Fans Indonesia belakangan ini mendesak PSSI untuk menunjuk Nova Arianto sebagai pelatih. Pelatih muda tersebut baru saja membawa Timnas U16 Indonesia meraih peringkat 3 di ASEAN Cup U16 2024. Penunjukan Nova juga berarti kontinuitas, karena ia telah menjadi asisten Shin Tae-yong selama 4,5 tahun. Namun melihat kesuksesan Spanyol di Euro 2024, ada 1 nama lain yang patut dipertimbangkan. La Furia Roja meraih gelar pertama sejak 2012 bukan dengan pelatih ternama, melainkan hanya seorang Luis de la Fuente. Saat ditunjuk pada 2022, RFEF dikritik karena dianggap tidak ambisius dengan memilih sosok yang memiliki pengalaman minim. De la Fuente menghabiskan 1 dekade sebelumnya sebagai pelatih timnas junior Spanyol. Pria berusia 63 tahun itu memulai kariernya dari timnas U19, U21, hingga U23. Ia meraih banyak trofi di kelompok umur, termasuk Euro U19 2015, Euro U21 tahun 2019, dan medali perak Olimpiade 2020. Pengalaman De La Fuente di timnas junior membuatnya memiliki chemistry yang baik dengan para pemain yang ia bawa ke Euro 2024. Jika melihat situasi sepak bola Indonesia saat ini, Indra Syafri berada dalam posisi yang mirip dengan De La Fuente.
Indra Syafri pernah menangani timnas U19, U22, hingga U23. Ia juga pernah menjuarai Piala AFF U19 2013, Piala AFF U22 tahun 2019, dan meraih medali emas SEA Games 2023. Indra berada di usia yang sama dengan De La Fuente saat menerima tanggung jawab sebagai pelatih timnas senior, yaitu 61 tahun. Sama seperti Nova, Indra juga akan menjalani ASEAN Cup U19 dan kualifikasi Piala Asia U20 2025. Terima kasih atas masukannya, kami akan mempertimbangkannya, ujar anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, saat ditanya tentang pelatih untuk ASEAN Cup. Tapi ingat, jangan terlalu cepat membuat keputusan. Kami harus melihat prosesnya terlebih dahulu. Jadi, jangan terburu-buru memilih, jelas Arya. Setelah lebih dari 1 dekade membina timnas junior, apakah saatnya Indra naik pangkat? Bombastis. Pengamat ungkap prediksi mengejutkan, timnas Indonesia U19 bakal hancurkan timnas Kamboja. Apa yang membuat mereka begitu yakin? Timnas Indonesia U19 akan menjalani pertandingan kedua di grup A Piala AFF U19 2024 menghadapi timnas Kamboja U19. Saat ini timnas Indonesia U19 berada di puncak klasemen sementara grup A dengan 3 poin setelah menang telak melawan Filipina U19 di pertandingan pertama. Tim asuhan Indra Syafri tersebut berbagi poin dengan Timor Leste U19 yang berada di posisi kedua. Sementara itu Kamboja U19 dan Filipina U-19 berada di posisi ketiga dan keempat tanpa poin. Kemenangan besar atas Filipina menjadi awal yang baik bagi Garuda Muda di turnamen ini. Di atas kertas, Indonesia lebih diunggulkan dalam pertandingan melawan Kamboja. Apalagi Kamboja sebelumnya kalah dari Timor Leste. Pelatih nasional Rasiman yakin Garuda Muda bisa melewati Kamboja dengan mudah dan berharap skor besar seperti pertandingan sebelumnya bisa terulang. Kamboja tidak pernah memiliki sejarah yang cukup bagus dalam pengembangan pemain muda, terutama karena tidak sebaik Indonesia, ujar Rasiman. Saya rasa tim Indonesia cukup percaya diri besok melawan Kamboja. Insya Allah jika semua berjalan sesuai rencana, kita bisa memenangkan pertandingan melawan Kamboja, jelas Rasiman. Para pemain timnas Indonesia U19 menunjukkan performa gemilang saat mengalahkan Filipina U19 dengan semangat tinggi sepanjang pertandingan. Dua pemain yang mencuri perhatian Rasiman adalah Kadek Arel dan Donitri Pamungkas. Mantan pelatih Persis Solo ini memuji penampilan mereka dan yakin keduanya akan tampil apik dalam pertandingan melawan Kamboja. Saya kira cukup wajar karena mereka adalah pemain yang memiliki pengalaman cukup banyak di liga. Ditambah beberapa pemain yang memiliki pengalaman internasional, yang sebelumnya tampil di Piala Dunia U17 2023. Jelas Rasiman.